Amin atas pujian yang penuh anugerah. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Biarlah tahun ini kita berteman baik dengan Tuhan Allah. Firman hari ini berjudul Tahun Baru yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Ini adalah minggu pertama pada tahun baru. Mari kita tepuk tangan sekali lagi atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas tahun baru ini. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita, yaitu firman tahunan yang diambil dari Bilangan 14 ayat 8. Jadi di dalam janji Tuhan ini, di sana dikatakan Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Negeri apakah itu? Yaitu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Berlimpah dengan susu dan madu artinya melambangkan kekayaan. Jadi selama 1 tahun saudara percaya pada firman ini dan taat kepada firman-Nya, pasti Tuhan yang akan memperkayakan saudara. Tuhan akan memberi kelancaran. Tuhan yang akan memberkati saudara. Jadi apa yang dikasih Tuhan tidak akan berkekurangan. Itu ciri-cirinya. Kalau dari dunia, walaupun kita miliki, walaupun punya ini, punya itu, tapi tetap kita haus, tetap merasa kurang. Tapi kalau apa yang dikasih oleh Tuhan itu tidak ada kekurangannya. Itu ciri-cirinya. Tidak ada yang berkekurangan. Dan tidak ada hidupnya yang selalu terburu-buru. Jadi kalau kita melihat Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu masih kecil dibanding Tuhan Allah, karena Tuhan Allah itu Bapa kita. Jadi Dia akan memberinya jauh lebih banyak daripada itu. Siapakah itu Tuhan Bapa kita? Yaitu Maha Kuasa yang bisa memberi segalanya. Dan Dialah Bapa kita dan menjadi latar belakang kita. Maka kehidupan kita penuh dengan harapan. Di sini yang penting, di sini kita harus memiliki mata iman yang melihat tanah yang dijanjikannya, yaitu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Itu dibutuhkan mata untuk melihatnya. Jadi di sana ada pengintai, para pengintai yang pergi ke sana untuk mengintai, tapi mereka tidak percaya karena melihat kondisi dan situasi pada saat itu. Jadi tidak ada yang percaya firman Tuhan. Apa itu ketidakpercayaan? Itu akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk menerima jawaban. Jadi walaupun berkatnya datang kepada kita, tetapi kita tidak bisa terima karena batu sandungannya. Dan para pengintai mengatakan bahwa, di sana ada orang-orang raksasa. Dan melihat dirinya itu seperti belalang dibanding mereka yang begitu raksasa. Sehingga mereka itu pikirannya langsung dikuasai oleh kegelapan. Sehingga setan akan senang bertepuk tangan melihat itu. Mereka kena tipuan aku. Karena mereka menganggap dirinya itu seperti belalang. Karena masalah, situasi, kondisi itu kelihatan jauh lebih besar daripada diriku. Sehingga setan yang bertepuk tangan. Karena kita terus tidak taat, tidak percaya kepada firman Tuhan, dan terus mengatakan tidak bisa. Jadi kompleks belalang ini adalah intisari intisari dari tipuan setan. Apalagi
orang Korea, mereka mirip dengan orang-orang Israel. DNA-nya dan pengalaman mereka dan latar belakang sejarahnya, mereka itu hidup dalam kondisi yang sangat pesimis. Apalagi rakyat Israel, mereka tuh sudah lama dijajah oleh Mesir dan mereka selalu hidup miskin dan hidupnya bersusah payah sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka pasti pesimis. Jadi, kalau misalkan tidak ada perjanjian Allah, sisanya hanya ketidakpercayaan. Sisanya hanya ketidakpercayaan. Coba saudara duduk dan mengintrospeksi diri. Rasanya tidak ada jawaban. Itu karena ketidakpercayaannya saudara. Mengapa saudara melihat diri saudara dan kondisi saudara dan situasi saudara? Apakah karena kelemahan kita Tuhan tidak bisa berkarya? Apakah karena aku tidak mampu sama sekali? Karena aku tidak punya iman? Karena aku banyak dosa? Karena itu, apakah firman-Nya tidak bisa berkarya? Tidak sama sekali. Mengapa saudara merendahkan Tuhan Allah saudara? Mengapa saudara merendahkan Tuhan Allah itu menjadi standar manusia? Mengapa membatasi Tuhan Allah? Padahal mendengarkan firman Tuhan, padahal sudah menjadi anak Allah, dan kehendak Tuhan yang akan dikehendaki melalui firman-Nya. Tapi kenapa terus Tuhan mengatakan tidak bisa? Tuhan Allah tidak bisa sebanding aku. Tuhan Allah itu tidak punya pikiran seperti aku. Kenapa berpikir demikian? Mengapa saudara merendahkan firman Tuhan seperti itu? Jadi biarlah tahun baru ini saudara percaya Tuhan Allah sesuai dengan standar Tuhan Allah. Kalau orang yang tidak percaya, itu pasti beda gaya hidupnya dengan orang yang tidak percaya. Mengapa saudara hidupnya seperti orang yang tidak percaya padahal saudara sudah diselamatkan? Jadi kehidupan kita harus berbeda seperti bagaimana pengintai mengatakan bahwa, 2 pengintai dari 12 pengintai mengatakan bahwa sebab mereka akan kita telan habis. Jadi dengan ekspresi anak-anak zaman sekarang, mereka itu memakai, itu mah seperti makan permen. Artinya sangat gampang sekali seperti makan permen. Jadi belakangan ini awalannya itu pakai G, yaitu anjing. Jadi itu seperti permen karet yang seperti anjing. Jadi awalan G ini, anjing ini sering digunakan untuk memperkuat intensitas untuk suatu ungkapan. Misalkan jika sesuatu makanan sangat enak, maka orang akan mengatakan bahwa G masita, bukan masita enak biasa, tapi G masita, yang berarti sangat enak sekali. Jika sesuatu yang sangat menyenangkan, maka dikatakan pakai G, jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi bagaimana caranya anak-anak rakyat Israel yang begitu lemah dan kecil ini mengatakan bahwa mereka itu kelihatannya raksasa, tapi sebab mereka akan kita telan habis. Itu bisa aja dikatakan gila. Mereka tuh gila ya. Kok bisa mengatakan seperti itu? Mereka nggak tahu diri. Mana bisa orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa ini bisa seperti permen anjing ini. Saudara harus memiliki kesadaran sebagai orang menang. Aku akan gagal, ini akan gagal. Hidup aku menjadi hancur. Dengan pikiran seperti itu akan memiliki kesadaran orang gagal. Jadi Roh Kudus akan bersedih melihat itu. Jadi pada tahun baru ini biarlah saudara menjadi pemenang pada tahun ini dengan firman Tuhan. Jadi apa judul firman pertama pada tahun baru ini? Tahun baru yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari ayatnya.
Jadi dalam segala pekerjaan yang baik kita akan berbuah. Jadi ini adalah permintaan Paulus bagi jemaat gereja Kolose. Tetapi ini juga firman yang mengandung harapan Tuhan Allah terhadap kita. Jadi dalam segala pekerjaan yang baik, dalam segala hal, Tuhan ingin kita itu berbuah. Itulah harapan Tuhan Allah bagi kita. Kita bisa mendefinisikan kehidupan beriman dengan bermacam-macam. Jadi kita menyadari harapan Tuhan Allah dan kita memenuhi harapan Tuhan itu adalah kehidupan beriman. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, apa artinya dari segala pekerjaan yang baik? Dengan cara lebih gampang, kita membuat Yesus Kristus bersukacita. Itulah pekerjaan yang baik. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apakah itu menyenangkan hati Yesus Kristus atau menyenangkan hati setan? Kan gampang sekali untuk membedakannya. Maka bagaimana caranya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik ini? 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti firman Tuhan, ya itu sudah melakukan perbuatan yang baik. Jadi saudara mengikuti arus firman mimbar setiap minggu. Kalau gitu, saudara akan berbuah dalam kehidupan sehari-hari karena saudara mempraktekkan firman mimbar itu dalam kesehariannya. Kehidupan beriman itu tidak susah sama sekali. Sesuai dengan firman. Kalau firman ya firman, kalau aku. Kalau gereja, kalau aku. Ya kalau firman Tuhan, ya firman Tuhan. Kalau kehidupan aku itu kehidupan aku. Ya itu bukan kehidupan beriman. Apa itu kehidupan beriman? Mengikuti firman, sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi pada tahun baru ini, biarlah Tuhan Allah yang membuat kami hanya mengikuti firman. Dan saya memberkati saudara supaya seluruh jemaat keluarga Yewon bisa menguasai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Subjudul pertama adalah tahun baru yang dipenuhi dengan kehendak Allah. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti doanya untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Setelah mendengarkan bagaimana kondisinya, kitab Kolose adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose setelah mendengar situasi gereja Kolose melalui Epafras. Jadi di gereja Kolose banyak sekali ketidakpercayaan dan juga menyembah berhala sehingga banyak kebingungan yang terjadi di sana. Tapi bagaimana caranya jemaat gereja Kolose hidup beriman dengan baik? Sama sekali sama dengan kondisi kita yang sekarang. Kan dunia ini penuh dengan kebingungan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu caranya kita harus menerima kekuatan baru dari Tuhan. Khususnya Rasul Paulus memulai suratnya dengan berdoa untuk orang-orang itu. Jadi Paulus tidak berhenti berdoa sampai mengatakan bahwa kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi pada tahun baru ini, keluarga Yewon, mari kita tidak berhenti berdoa untuk satu dengan yang lain. Jadi saya berdoa bersama-sama dengan para majelis dan juga jemaat yang berdoa untuk jemaat Yewon bersama-sama. Berdoa ini memiliki
dua arti, yaitu pertama, kita menyesuaikan arah rohani kita pada arahnya Tuhan Allah. Coba saudara membayangkan kita menyesuaikan arah kita pada Tuhan Allah. Kalau kita tidak berarah kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, tidak ada artinya sama sekali. Kalau gitu kita akan menjadi seperti agama yang lain dan doa di agama lain. Maka pentingnya doa perjanjian. Jadi doa perjanjian ini sangat penting. Satunya yang lagi, melalui doa ini kita menerima kekuatan yang dapat menantang secara rohani. Karena pekerjaan Tuhan Allah itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita atau kemampuan kita. Maka kita harus menerima kemampuan Roh Kudus. Maka dari itu, melalui doa ini kita minta kepenuhan Roh Kudus. Maka dari itu, kita harus wajib membutuhkan kekuatan dari Tuhan Allah. Kita menerima kekuatan dari Allah ini melalui apa? Melalui doa perjanjian. Maka baru kita bisa terimanya. Jadi apa yang kita bisa dapatkan melalui doa ini? Kita harus meminta kepenuhan Roh Kudus. Biarlah Tuhan menguasai saya dengan Roh Kudus. Seperti kita kalau mabuk dengan alkohol, pasti kita dikuasai oleh alkohol dan kita akan melakukan apa yang disuruh oleh pengaruh alkohol ini. Maka dari itu, kalau kita seperti mabuk dengan alkohol, harus mabuk dengan Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus juga berfirman lagi, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi di sana dikatakan segala hikmat dan pengertian yang benar. Dia berdoa supaya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di sini kata mengetahui ini bukan mengetahui secara ilmu, tetapi kita mengetahuinya dengan cara mengalaminya secara langsung, secara konsisten. Jadi ini adalah ilmu yang bukan hanya ketahui saja, tetapi ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman kita. Setelah kita percaya Yesus Kristus dan diperbaharui oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahukan kehendaknya dan rencananya Tuhan Allah. Dan di sana ada waktu Tuhan. Jadi secara rencana, secara pengalamannya kita mengetahui secara dalam, maka ibadah itu sangat penting. Jadi memegang firman mimbar itu sangat penting. Dan yang lebih penting adalah konsisten. Jadi jangan seperti musim yang silih berganti. Kita harus secara konsisten. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Yesus secara konkret menerangkan bagaimana kehendak Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ini bukan Yesus sendiri juga yang semena-mena melakukan semua pelayanannya di tanah ini, tetapi mengikuti kehendak Allah. Jadi bagaimana maksudnya? Yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya melihat banyak acara pemakaman dan juga duka cita yang terjadi pada minggu lalu. Tapi kalau bagi kita, bukan suatu hal yang kita dukakan, tetapi kita harus bersuka cita. Karena kita mengirimkan jiwa itu ke kerajaan sorga. Jadi kita tidak perlu bersedih kalau ada yang meninggal dunia dipanggil Tuhan. Karena dia yang menjadi anak Allah pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Ya,
mungkin kita sakit hati dan merasa bersedih kalau keluarga kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau secara terus-terusan kita merasa bersedih dan menangis, itu berarti dia tidak percaya. Kita harus bersukacita dan bersyukur karena mereka akan pergi ke kerajaan sorga. Kalau orang yang tidak percaya mungkin bisa seperti itu. Jadi seperti Yesus menanggung semua yang ditugaskan oleh Tuhan Allah, kita pun tinggal melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Allah. Kalau itu Tuhan yang akan memberikan tanah kepada kita yang berlimpah dengan susu dan madunya. Jadi Alkitab menerangkan bahwa kehendak Tuhan Allah itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tadinya hidup di dalam kegelapan dan kutukan dan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi gereja ini harus menjadi gereja yang bermimpi untuk penginjilan seluruh dunia. Jadi saudara secara pribadi, saudara taat kepada Tuhan Allah. Jadi sama seperti itu, jiwa yang lain pun harus kita selamatkan. Maka dari itu kita melakukan tugas kita untuk membantu menyelamatkan mereka. Untuk itulah kita bekerja, untuk itulah kita berbisnis. Kalau bukan itu, semuanya menjadi sia-sia. Jadi semua manusia yang hidup menderita dan dikutuk. Tapi apakah kutukan paling besar? Yaitu meninggalkan Tuhan Allah. Meninggalkan Tuhan sehingga tidak mengenal Tuhan Allah dan tidak bisa beribadah seperti saudara. Itulah kutukan terbesar. Dengan kata lain, orang yang tidak percaya. Dan itu disebut dosa secara sumber. Jadi ini adalah sumber segala dosa, sehingga walaupun kita hidupnya sangat sesuai dengan etika dan bermoral, tetapi tidak bisa menerima jawaban itu. Kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Allah dan berusaha hidup baik bagi banyak orang, tetapi tidak ada kebahagiaan. Itu akan sama seperti agama. Seorang bisu yang terkenal di Korea, dia hanya memakai satu pakaian dan dia meninggalkan semua keluarganya untuk memberikan hidupnya kepada Buddha yang dia sembah. Tapi pada saat dia meninggal dunia, dia mengatakan bahwa seperti air itu air dan gunung itu gunung. Aku tidak bisa menemukan apapun. Dan aku akan segera terjun ke dalam api tempat perapian. Itu yang dikatakan oleh dia. Jadi coba kita melihat kehidupan bisu ini, kan jauh lebih murni, jauh lebih baik, jauh lebih suci daripada kita. Tapi karena dia tidak memiliki jawaban yang bersifat sumbernya, sehingga dia tidak memiliki jawaban apapun. Jadi saudara harus percaya bahwa secara sumber saudara sudah diselamatkan. Tuhan memberikan kita Injil. Jadi Yesus Kristus telah datang ke tanah ini. Dan melalui kebangkitannya, ia telah menyelesaikan semua masalah meninggalkan Tuhan, masalah dosa dan masalah yang ada di dunia ini. Jadi hanya melalui Yesus ini bisa menyelesaikan semua dosa manusia. Jadi Yesus ini telah menghancurkan segala pekerjaan iblis. Dan hanya Yesus yang datang sebagai Kristus dan menjadi imam besar, imam sejati, raja sejati, dan nabi sejati. Tidak ada jalan yang lain dan semuanya kita dibebaskan dengan Yesus Kristus ini. Tidak ada kebahagiaan atau jalan yang lain. Maka dari itu, kita harus mengetahui, kita harus menyebarkan bahwa Yesus yang menjadi Kristus ini kepada semua orang yang ada di tanah ini. Itulah kehendak Allah. Tidak susah, tidak bingung.
Dan selanjutnya, supaya kita bisa mempraktekkan kehendak Tuhan secara konkret, kita bisa ketahui rencana Tuhan Allah. Melalui waktu Tuhan itu akan diberikan melalui gereja dan melalui firman mimbar setiap minggu. Mengapa Tuhan mengirimkan kita ke gereja Yewon di antara begitu banyak gereja lain? Dengan artinya, kamu harus datang ke gereja Yewon untuk mengikuti semua arus firman-Nya dan dipakai oleh Tuhan dalam penggenapan firman Tuhan. Maka pada tahun 2025, Tuhan memberi perjanjian kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Walaupun kita tidak mampu, tidak kuat dan tidak kuat dan lain-lain, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi pada tahun lalu, gereja telah membuat sistem, yaitu sistem tim penginjilan misi untuk 237 negara. Jadi mulai sekarang kita harus melakukannya secara strategis. Jadi kita akan memaksimalkan semua aset yang kita miliki untuk penginjilan misi. Karena kita memiliki departemen orang-orang multi etnis, total ada 8 di dalam gereja kita, dan banyak juga orang-orang multi etnis di departemen anak-anak youth, pemuda-pemudi. Jadi untuk kita melakukannya secara berurutan, kita harus membentuk tim. Jadi mari kita membentuk tim dari tim departemen misi. Jadi jangan membuat pesta-pestaan. Tetapi cobalah membuat tim secara konkret. Supaya departemen penginjilan misi itu bisa membentuk tim dan bisa membantu satu dengan yang lain. Jadi kita harus membantu mereka supaya mereka bisa menjadi murid atau saksi yang dapat menyelamatkan negaranya mereka. Supaya kita bisa mengutuskan mereka kembali ke negara mereka sendiri. Kan mereka tidak ada masalah dalam bahasa karena itu negaranya mereka sendiri. Dan mari kita membuat strategis misi seperti itu. Jadi kalau orang-orang multi etnis berbahasa Korea itu berbahasa Korea itu pasti lebih baik. Dan kalau tidak bisa juga, ya kita membutuhkan penerjemah. Kan banyak juga yang bisa berbahasa Inggris di tim anak-anak muda. Jadi kalau membentuk tim tapi orang-orang multi etnisnya tidak bisa berbahasa Korea, ya kita langsung membuat tim itu bersama dengan penerjemahnya. Jadi dengan cara seperti itu, kita menjangkau jiwa-jiwa orang-orang multi etnis yang tinggal di Korea Selatan. Seperti kita sudah bertemu dan menginjil orang-orang Mongolia, sehingga kita membentuk kebaktian Mongolia. Jadi kalau kita pergi ke daerah Ansong, banyak juga orang-orang Rusia, dan karena banyak orang Rusia, jadi Departemen Bahasa Rusia telah membentuk gereja regional juga di sana. Saudara, berpura-pura saja Tuhan akan memberkati, karena itulah harapan Tuhan Allah. Karena itulah harapan Tuhan. Jadi DNA kita harus sambil menikmati. Jadi kita menjangkau negara lain itu satu persatu. Ya memang kita melakukan perkemahan Injil, perkabaran Injil secara besar-besaran, tetapi juga kita harus melakukan secara pribadi seperti ini. Melakukan penginjilan pribadi, penginjilan grup, penginjilan massal, ya dengan bermacam-macam kita melakukan seperti ini.
kalau saya melihat statistik, pertama, jadi orang-orang luar yang paling banyak yang tinggal di Korea adalah yang pertama Cina, itu ada Mongol, Vietnam, Sri Lanka. Jadi kalau kita melihat Asia Tenggara, kebanyakan mereka memiliki agama Buddha. Dan kita melakukan sekolah teologi di Thailand. Dan yang di dekat Thailand ada Vietnam, Kambodia, Myanmar. Jadi karena Thailand itu tanahnya besar, jadi perbatasan negaranya mereka itu langsung langsung berdekatan dengan banyak negara yang kebanyakan memiliki agama Buddha. Jadi mereka juga membutuhkan Injil. Jadi asosiasi Presbyterian Korea juga mereka minta bantuan kepada kita untuk penginjilan misi ini. Jadi kita harus membantu mereka. Kalau dulu pada saat kita di Busan, kita pergi ke tempat pertanian dan beribadah dan menginjil. Jadi kita masuk ke dalam tetangga satu persatu dan menginjil mereka, dan kita bersenang-senang juga, berenang dan lain-lain. Jadi kita membantu orang-orang yang pekerjaannya bertani. Dan karena kita sekarang sudah berhubungan dengan Asosiasi Gereja Presbyterian Korea, ya kita membantu mereka juga. Jadi gereja-gereja kecil yang belum mandiri, kita membantu mereka. Jadi kita membantunya secara departemen untuk anak-anak muda atau anak kecil atau anak departemen, semua anak-anak kuliah kita bantu secara pribadi. Jadi supaya kita bisa balance. Menurut saya ini bakal seru sekali. Tuhan akan memperbaharui segalanya. Selama 30 tahun saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu selama 30 tahun. Kalau biasanya hari Jumat, setelah saya ibadah hari Jumat, saya langsung naik pesawat atau naik kereta. Harus cepat-cepat pergi ke sana dan beribadah pada hari Sabtu. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Jadi mulai minggu ini, saya yang pimpin 2 persekutuan. Jadi istri saya juga mengatakan dia senang melihat saya pimpin doa pada weekend, pada hari pekan. Kalau dulu saya selalu harus bangun pagi untuk cepat-cepat pergi ke sana. Karena saya harus pergi ke Dokpyeong, karena itu tempatnya jauh sekali. Jadi saya akan terus pimpin persekutuan doanya. Jadi karena waktu itu saya terlalu sibuk, jadi saya tidak bisa melihat bagaimana kondisi dan situasi gereja di pedalaman Korea. Tapi sekarang, ya, kalau sekarang, ya, mari kita bantu mereka yang ada di dalam pedalaman Korea. Jadi mari kita bantu mereka. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi itu bukan perjanjian yang hanya untuk tahun lalu, tetapi pada tahun baru pun kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya itu. Jadi supaya saudara bisa mengalami kebahagiaan di mana saudara dipakai oleh Tuhan untuk ladang tersebut. Jadi jangan merendahkan diri saudara. Jadi saudara adalah orang yang sangat penting, VIP secara rohani. Pada saat saya tidak menerima anugerah, saya merasa diri saya itu sangat rendah.
Saya tidak bisa memandang orang lain karena saya suka membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya sampai merasa malu dan meneteskan keringat karena grogi melihat orang lain karena merasa susah melihat mata orang lain. Tapi setelah saya menerima anugerah Tuhan, saya mengasihi Tuhan Allah menjadi mengasihi diri saya juga. Kalau saudara membenci diri saudara, itu artinya saudara membenci Tuhan Allah yang menciptakan saudara. Jadi mari kita menjadi satu. Jadi sekarang jangan saudara tutup hatinya, tapi bukalah hatinya dan menantang secara berani seperti Kaleb. Kita akan lebih dari orang-orang menang. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa berkata seperti demikian. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maka dari itu, mari kita memberkati, saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya saudara bisa menguasai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Subjudul kedua adalah tahun baru yang menyenangkan Tuhan Allah dari ayat 10 sampai 12 sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Jadi Paulus meminta kepada Tuhan Allah supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal. Jadi itu yang diharapkan oleh Tuhan pada kita, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu hanya manusia yang menurut gambarnya. Alasannya apa? Karena Tuhan menerima sukacitanya melalui hanya manusia saja. Jadi melalui diriku, Tuhan ingin menerima sukacitanya. Jadi melalui kita, Tuhan ingin menerima pujian dan kemuliaannya. Jadi kita harus memberi pujian ini dan kemuliaan ini hanya untuk Tuhan Allah. Ya memang untuk aku yang menerima anugerah itu juga penting. Tapi untuk tahun baru, kita akan semuanya menyanyikan pujian bersama-sama karena pujian itu memiliki kuasa. Pada saat kita menyanyikan pujian, semua roh jahat dan juga duka cita dan masalah itu dapat kita usirkan. Jadi mari kita membuat itu menjadi suasana rohani, suasana rohani yang seperti itu. Jadi Tuhan telah menciptakan kita untuk itu. Umat ini telah kubentuk bagiku supaya mereka memasyurkan pujian bagiku. Jadi jangan memperalatkan Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak mungkin diperalatkan. Jangan menjadikan Tuhan Allah itu sebagai asisten yang memenuhi kebutuhan aku. Apa yang aku harus lakukan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau di sini dikatakan, kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah adalah berbuah dalam kehidupan beriman. Tadinya kita adalah anak iblis. Tapi melalui Yesus Kristus, kita sudah menjadi anak Allah. Jadi kita harus mendapatkan pembaharuan. Dan harus mengalami perubahan juga. Karena kita kan sudah menjadi anak Allah. Jadi masa kita harus hidup berperang dengan orang-orang yang tidak percaya? Kasih saja, berikan saja, tidak usah bertengkar. Maka kita bisa hidup berbuah. Hidup berbuah. Jadi Injil adalah hidup.
Jadi karena kita sudah menerima Injil, jadi pasti kita akan bertumbuh dalam kemampuan Injil. Jadi semakin hari, bejana iman akan makin besar dan bejana untuk melakukan pelayanan pun akan menjadi besar. Kalau dulu kita terluka dengan kata-kata yang sangat sepele, tetapi sekarang tidak bisa menjadi masalah. Aku bisa melampaui segalanya. Dulu kepala Asosiasi Gereja Presbyterian mengirimkan videonya kepada saya dan mengatakan, "Pendeta, kok bisa seperti ini? Dia berani mengatakan seperti ini kepada kita." Dan saya menjawabnya, saya menghibur hatinya. Ya, jangan marah-marah, tapi coba kita lihat nanti bagaimana. Dia adalah kepala Asosiasi Presbyterian dan karena ada video yang merendahkan, yang menjelekkan Asosiasi Presbyterian dan juga menjelekkan Gereja Yewon, tapi saya merasa ya tidak apa-apa. Kalau dulu saya terluka juga, kok saya dibilang seperti ini dan itu? Kalau sekarang tidak masalah. Karena Tuhan Allah yang menghakiminya. Jadi kesadaran kita atas jabatan kita pun harus berbeda. Jadi itu adalah kondisi rohani. Itulah kondisi rohani kita. Jadi khususnya para pejabat Gereja Yewon pada tahun 2025, cobalah saudara berdoa secara nyata tentang pokok doa untuk nomor 1 dan nomor 2. Supaya Gereja Yewon itu bisa menjadi gereja yang berperan untuk kesatuan perjanjian yang berdiri teguh di atas kebenaran Allah. Dan supaya Gereja Yewon bisa menjadi berdoa bersama-sama seperti Roh Kudus turun di atas loteng Markus. Jadi dalam kondisi apapun kita bersuka cita. Jadi pada tahun 2025 ini kita harus mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Kesimpulannya adalah ada sebuah buku yang berjudul Apa yang Dilakukan Jika Yesus. Dan ini ditulis oleh pendeta yang bernama Charles Sheldon di Amerika. Dan ini adalah buku novel yang sangat terkenal. Dan latar belakang pendeta Charles yang menulis buku ini adalah karena banyak orang yang dari negara Kristen, mereka menjalani hidupnya itu tanpa perubahan apa-apa karena mereka menganggap dirinya itu ya kehidupan beragama, sehingga dia merasa sangat sakit hati, sehingga dia menegaskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika Yesus itu ada di posisi kita, sehingga dia menulis bukunya dalam konsep seperti itu sampai membawa pembaharuan dan juga perubahan yang sangat besar bagi orang-orang Kristen. Pada saat saya masih muda, saya membaca buku ini, sehingga saya terus bertanya juga kepada saya, kalau Yesus ada di dalam posisi aku, apa yang dilakukan oleh Yesus? Jika Yesus di dalam posisi aku, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jadi saya terus bertanya pada diri saya, apa yang dilakukan oleh Yesus jika di posisi aku? Jadi dengan bertanya seperti itu, saya bisa terus mengambil pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga saudara pun bisa mendapatkan berkat yang seperti demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ini bisa menjadi tahun baru di mana kami dapat berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami dapat menerima pimpinan Roh Kudus setiap hari dan kita bisa bersuka cita setiap hari oleh Tuhan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah tahun baru ini kita bisa berteman baik dengan Tuhan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.